Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini kita mulai ngaji ya, pokoknya kitab-kitab kecil aja lah, nggak usah gede-gede. Orang kita memang santri kecil-kecil, berjanji rawi ya. Namun sebelumnya nih kitabnya kan belum pada gablek loh. Nah, sini maju dibagi dulu ya, semua dua nih, rawi sama manakib. Cepetan, habis waktunya. Nih, ini rawi sama manakib ya. Nih, jangan dihilangin. Oh iya, ini apa, Ndrek nitip buat Maftu sama Odon. Maftu udah punya. Ini belum kan? Oh, udah punya. Oh, oke, ya udah. Ini ntar lu jual ya. Jual beli es. Oh, tuambol kalian lu. Tos. Kencang. Tuambol. Nih lu kok yang rajin nih, Jul. Kalau azan jangan kebalik. Masa hayya alal falah baru hayya alal sholah. Ya. Oke, lu pret. Ya. Jaga, jangan dihilangin. Oh, Aska udah kebagian ya? Udah. Oh ya. Aryo, karena lu mau pulang, gua kasih ini yang lebih, ya kan? Nah, ini mutola sampai nama Kang Sapi ini. Siapa yang belum, anak cowok? Maksudnya yang di sini. Kalau yang tadi pulang mau biarin. Oke nih, jual ya, beli es gitu ya, cepetan. Nih, siapa perempuan yang ini? Nanti ya udah biarin. Wah, lu satu aja kan mau pulang. Yang mau pulang satu aja. Bukan, masalahnya kan ini terbatas stoknya. Nih bunga. Siapa lagi yang belum? Nah, ini tolong taruhin Rio. Mana Rio? Ini tolong taruhin dalam lagi. Oke. Kalau lu ini Jani ntar. Sekarang Mazhar Jusuk dulu ya. Ya coba. Oke. Kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan untuk guru-guru kita semua, para mu'alif, para musannif, khususan ila ruh mu'alif fi hadzal kitab al-Imam al-Arif billah Sayyid Ja'far bin Utsman al-Barjanji. Kemudian penyarahnya kitab ini kan disarai tuh. Yang penyarahnya kitab adalah yaitu Syekh Nawawi Banten itu, Tanara Banten. Wana khususan ila ruh ya Abdul Rifai Mbah Madin Pondoan wa jami' masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini sementara yang kita baca matannya aja dulu. Maksudnya luarnya, yaitu yang ketika baca rawi. Dan ini tolong kalian baca rawi jangan mulai detik ini jangan bercanda, harus serius ya kan. Mulai kalau perlu ya memang apalah al jannatu wa naimu wa sa'dun. Dan ini rawi yang diajarkan oleh guru-guru kita dulu ya ini. Bukan kok kita anti sama yang baru, enggak. Tapi ini yang memerdekakan Indonesia, yang diajarkan dari dulu oleh leluhur kita ya ini. Ya rawi, ziba, itu kan. Nah, kalau simtu durar itu belakangan sebenarnya. Nah, ini yang harus benar-benar dijaga. Nah, termasuk ketika bacanya itu ya harus serius kalian. Nah, gitu loh ya.
Oke, kamu sendiri siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ini matannya dulu, nanti baru sarahnya. Berarti kalau halaman langsung halaman 4 itu. Kalau yang pertama itu kan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u hadzal kitaba bi bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai ini kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu, ntar kalian kalau kerepotan ngelihat makna artinya, itu kan ini kan syarah. Jadi enak gitu loh. Nanti dibantu oleh kitab syarah. Tapi nanti kalau memang matanya udah kebaca, ya kita pindah ke kitab syarah. Bisa juga untuk Ramadan tahun besok ngaji pasaran lah. Gitu kan nggak harus saya. Ini ada Kang Sapi'i, ada Yusuf. Nah, nanti biar kitab-kitab kecil ini kalian kudu paham. Gitu. Karena baca rawi itu pernah kita dibodoh-bodohin Belanda. Korban lagu-lagu bahasa Arab. Kan begitu, yang penting bahasa Arab. Iya kan? Ya kan banyak lagu-lagu Nancy Najram apa? Ya. Itu kan bahasa Arab kan? Itu lagu-lagu percintaan. Cuma karena bahasa Arab seolah-olah itu dibuat jenis selawatnya bukan. Ya, itu karena korban kebodohan selama ini. Ya bukan kita anti sama ini, enggak juga gitu loh maksudnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u. Sambil lihat sarahnya kalian. Memulai siapa saya. Al-imla'a pada imla. Itu dalam sarahnya. Imla itu apa? Ilqa al-kalami. Pada menyampaikan kalam. Kalau dalam sarahnya. Fi qissatil maulidi an-nabawiyati wasiratil mustofawiyati wasyama'il al-muhammadiyati. Dalam kisah maulid Nabi, wasirah an-nabawiyah dan perjalanan al-mustofawiyah yang bangsa Mustafa, maksudnya perjalanan Nabi Muhammad al-Mustafa, wasyama'il al-muhammadiyah. Syama'il ya sumul itu lah, dan pencakupan yang bangsa Muhammad, ya, maksudnya semua tindak tanduk perilaku Nabi Muhammad. Saya abtaji'u tadi bismillati dengan menyebut zat al-aliyati yang tinggi. Saya memulai kitab ini, kitab kisah maulid ini dengan menyebut nama Allah, nama zat al-aliyah yang maha tinggi. Mustadirra kan itu abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula wa usanni. Kalau dalam sarahnya boleh wa usanni, boleh wa usni. Wa usanni bihamdim mawaridu sa'iratun haniyah mumtatiyam minasyukril jamili matoya wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah al mutaqili fil ghuraril karimati wal jibah. Baca dulu kelar ya. Wa astamlikhullah ta'ala ridwanan yakhussul aitratat tahiratan nabawiyah wa ya'ummus sahabata wal atsba'a wa mawala. Oh, biasanya kan sallu alaihi gitu kan. Wa astajdi hidayatal lisulukis subulil wadihatil jaliyah wa hifdzam minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khutah. Jadi yang baca biasanya salah. Fi khitatil khata'i kan pada begitu kadang. Salah lah. Itu khata'i pendek. Fi khitatil khata'i wa khutah. Wa ansuru min qissatil maulidin nabawiyyi burudan khisanan abqariyah
nazimam minan nasabi syarifi ikdan tuhallal masami'u bihula wa asta'inullaha bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah wa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Bareng-bareng. Adirillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oke, lanjut. Mustadirron. Itu sambil lihat sarahnya. Ketika saya abtadiul imla tadi, mustadirron, hale orang yang mengharapkan. Kalau dalam sarahnya, ai famustadirron halun, itu salah itu, famustadaron itu. Dalam sarahnya itu kebalik alifnya. Famustadirron halun itu kan famustadarun. Sarahnya, ya kan? Nah, itu salah. Nyambung nggak? Nah, lu lihat kita sarahnya, itu salah nyaro alifnya. Famustadarun kan itu gitu. Harusnya famustadirron, itu kan salah. Halun minadh dhamir al mustadir fi abtadi'u. Maknanya mustadirron ai mustaksiron au mustanzilan. Hale orang yang memperbanyak atau orang yang mengharapkan turun sailana ziyadati pada, nah itu faizul, maknanya faizul barokati, faizul barokati pada anugerah keberkahan barokat. Nah ini saya tulis biar sedikit-sedikit saya teliti, saya sampaikan ini supaya kalian ngerti gitu, apal. Asal itu kan barakatun. Barakatun. Ketika dijamakkan itu menjadi barokatuhu. Perhatikan. Gitu loh. Apal sampean Kang Sapi'i. Nah itu barakatun, kenapa barokat? Iya mu'annas salim. Prosesnya ini kan sukun roknya. Mufradnya jamaknya kan barokah, ya kan? Alfiahnya gimana? Ingat ya sampean? Bukan, gua mau bicara ini bukan. Ini loh. Barakatun ini kan mufrad. Jamaknya barokat, roknya kan dibaca fathah, bukan barkat. Ingat gak sampean? Seperti sijilatun, sijilat, ya kan? Samrotun, samarot, begitu loh. Nah, itu dalam apa itu ya, jamak taksir juga, tapi wasalimal aini sulasid ma'anil itba'a ainin fa'ahu bimasyukil. Ini loh, roknya kan disukun. Nah, sebelum huruf ro ini baknya dibaca fathah, ya kan? Ketika dijamak mu'annas salim kan, ini dengerin pakai, ente belum paham pakai, belum pernah ngaji alfiah kan, sampai jamak taksir tuntas, ya kan? Nah ini barokat, ini penting untuk sedikit saya sampaikan sebagai muqaddimah nanti belajar alfiah. Kalau memang bocahnya gede-gede ya ini si Zedan nggak nongol-nongol ini. Tadi kok saya mau ngegas baca Mukhtasar Jidannya biar khatam. Nah, cuman ya udahlah, masa nahu mulu ya nggak, ntar stres lagi ya. Lu jangan ngantuk. Oke, itu maksudnya mustadirron, hale orang yang memperbanyak atau mengharapkan turun faidul barokati,
Faidon itu juga bisa diartikan keloberan. Keloberan itu ya turunnya keberkahan. Alama atas perkara. Analah. Nah itu bukan yang kemarin sudah saya sampaikan waktu menjadi baca. Itu bukan ana yang artinya saya, bukan anallahu. Saya untuk dia bukan, tapi analah. Nala mengikuti wazan af'ala menjadi analah. Maknanya sarahnya ay alallazi a'tahu wa hu iyahu. Alama atas perkara, analah yang memberikan siapa Allah, hu pada ma, wa aula dan maringi nikmat ay an ama bihi alaihi, wa aula dan memberikan nikmat siapa Allahu pada ma. Yang kedua, setelah abtadiul imla'a bismillatil aliyah, saya mulai imla, yaitu imla kisah maulid ini dengan menyebut nama zat yang maha tinggi yaitu Allah, mustadirran dengan mengharapkan faidul barokati pada keloberan. Ya keloberan itu kan bahasa Betawi kok keloberan kan. Keloberan keberkahan alama anallahu wa aulah atas pemberian-pemberian yang telah Allah berikan kepadanya wa aulahu. Terus yang berikutnya wa usanni. Nah, itu ada yang baca wa usni kalau dalam sarahnya. Wa usanni, kalau usanni dan ngaping loroni yang kedua. Wa uson setelah pertama tadi abtajiul imla bismillatil aliyah kan gitu, mustadiron faidul barokati alama anallahu wa aulah wa usanni, dan nomor dua kan maksudnya yang kedua itu terjemahan bebasnya. Wa usanni lan ngaping pindoni sapa ingsun. Yang kedua maksudnya ingsun musone bihamdin kelawan pujian. Ya pujian udah dibahas lah kemarin ya. Mawariduhu. Nah, mawarid kalau dalam sarahnya ay masadirul hamdi sahlatun min ghairi ta'abin. Mawariduhu yang bermula tempat-tempat kembalinya hamdun, saigotun itu mudah, haniyatun yang nyaman atau enak. Jadi kalau dalam sarahnya ay masadirul hamdi, tegasnya bermula sumber-sumbernya pujian, saigotun itu diartikan sahlatun min ghairi ta'abin. Haniyah wa muta'alliqatuhu ni'matun wa ghairuha. Nah terus kan wa yasihu ayyuqra'a qauluhu wa usni. Tadi kan wa usanni. Boleh juga dibaca wa usni bi dhammil hamzati wa sukunit ta'i. Ai wa usni, dan memuji siapa saya alallahi. Nyambung maksudnya. Jadi bisa wa usanni, bisa juga wa usni. Mumtatian minas syukril jamili matoya. Mumtatian hale orang yang mengendarai, ai rakiban wa huwa halun muqarinun min fa'ili usanni. Minas syukri dari bersyukur, al jamili yang baik, matoyahu pada maknanya asalnya matoya itu kendaraan-kendaraan. Cuman ditafsir dalam sarah ai abairohu, tegasnya pada unta-untanya pujian. Wahwa jam'u matiyatin bimakna bairin. Jadi yang kedua, saya memuji kepada Allah yang mana dengan pujian tadi akan membuat mudah segala nikmat yang telah Allah berikan
dan dengan menunggang rasa syukur yang baik pada kendaraan-kendaraannya. Allah. Wa usolli dan membaca sholawat dan salam. Wa usalimu dan membaca salam siapa saya. Dari usolli lan apa namanya, rahmat ta'zim kalau bahasane Mundiri. Wa usolli dan membaca sholawat siapa saya. Wa usalimu dan membaca salam siapa saya. Alan nuri atas nur. Maksudnya kalau dalam salahnya ala sahibin nur, atas orang yang mempunyai nur, al mausufi yang disifati bitaqaddumi dengan dahulu, wal awaliyah dan awal. Nurnya Nabi Muhammad ini, kata musonib ya, yang berikutnya saya membaca sholawat dan salam atas orang yang mempunyai cahaya, yaitu Nabi Muhammad, yang cahaya tadi al mausufi bitaqaddumi, apa namanya, yang disifati dengan terdahulu. Nabi Muhammad itu apa namanya, oh ya Bidik saya lupa nih dulu, nggak apa-apa. Nabi Muhammad ini kalian sambil lihat sarahnya, itu kan ada syair segala itu. Nah, ini Habib Didik anu nih, enggak dibutuhin koper-kapernya. Apa namanya? Sebelum, kan ada hadis qudsi yang bunyinya laulaka lama khalaqtul aflak. Jikalau tidak ada kamu Muhammad, niscaya saya tidak akan menciptakan aflak. Aflak ini zamannya falak. Bumi langit seisinya nggak akan saya bikin. Nah kan gitu. Bahkan apa ketika Nabi Muhammad, ketika Nabi Adam itu apa namanya nikah, itu dalam sarahnya ada itu. Itu Nabi Adam membuat kesalahan, termasuk itu membuat mau beristighfar, mau mohon ampun sama Allah, nah, itu sambil menyebut nama Nabi Muhammad, karena di surat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nama Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah. Ini kalau nggak orang yang dicintai nggak mungkin. Maka ketika Nabi Adam membuat kesalahan pun bertawassul dengan nama Nabi Muhammad. Nah, artinya Nabi Muhammad memang secara fisik diciptakannya Nabi terakhir, ngerti kan? Tapi secara nur ciptaan, nah itu maksudnya alan nuril mausufi bitaqaddumi, secara nurnya itu adalah diciptakan pertama oleh Allah. Nyambung maksudnya? Paham kan? Jadi fisiknya Nabi Muhammad diciptakan sebagai Nabi itu terakhir, tapi secara nurnya itu adalah Allah ciptakan justru malah paling pertama. Dari nur Nabi Muhammad ini Allah menciptakan semua makhluk, semua falak. Maka laulaka, apalkan kalian hadisnya nih, tulisannya begini, ditulis. Kalau nggak ada, apa kalau nggak salah ada itu dalam kitab apa itu ya, ada tulisannya itu. Laulaka, gini. Laulaka, lama khalaqtul aflak, gitu loh. Jikalau tidak ada engkau Muhammad, lama sungguh tidak menciptakan siapa saya al-aflaka, pada aflak ini zamannya falak, cakrawala ya, bumi langit seisinya. Itu maksudnya
wa usolli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal awaliyah. Nah, nurnya Nabi Muhammad tadi al-muntakili yang pindah. Al-muntakili yang pindah fil ghurari, dalam sarahnya ghurar ay al-wujuhi, dalam wajah-wajah, maksudnya dalam diri-diri al-karimati yang mulia, wal jibahi, dan dalam jabhatun itu loh, jidat. Jidat itu dahi ya, kalau bahasa Indonesia. Dahi, kalau bahasa Jawanya batuk. Ntar yang dengar orang Kupang sangannya itu batuk itu mah. Batuk, lu ngerti gak batuk ini jidat? Ya, nurnya Nabi Muhammad Allah titipkan, itu maksudnya al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah. Allah titipkan pada diri-diri orang-orang mulia. Udah jangan meleng riu. Mulai dari Nabi Adam, ya kan? Terus putra-putrinya semuanya, Nabi Adam, Nabi Idris, Hud, Soleh, Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim turunnya apa? Silsilah Nabi Muhammad ke Nabi Ismail. Nah, ya kan gitu. Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad, ini nggak ada yang jadi nabi. Nabi Ishak, nah itu Israel. Itu banyak sekali nabi-nabi. Tapi dari jalur Nabi Ismail nggak ada yang jadi nabi, yaitu hanya Nabi Muhammad. Oh, itu luar biasanya di situ. Itu maksudnya al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah. Nur Nabi Muhammad yang mausuf, yang disifati bitaqaddum, dengan sifat dulu, wal awaliyah, itu al-muntakil, selalu pindah. Maksudnya Nabi Muhammad ini kan bapaknya Sayyid Abdullah, ibunya Sayyidah Aminah, ya kan? Nah, kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Itu nanti dibahas. Itu Nur Muhammad al-muntakili fil ghuraril karimati wal jibah. Dan enggak, nanti dalam belakangan satu pun dengerin. Kenapa saya ketat sama kalian kaitannya pacaran? Karena pacaran adalah awal daripada zina. Yang kebablasan, dengerin. Nabi Muhammad digambarkan nanti yang sebelum nurayat ala usana itu, tarokus sifa khafalam yusibhum aru min adami wa ila abihi wa ummi. Mereka tarokus sifaha, meninggalkan zina. Falam yusibhum aru, leluhur Nabi Muhammad nggak ada yang cacat karena semua terikat dengan tali pernikahan. Nyambung nggak maksudnya? Nggak ada itu. Maka sarotu nurun nubuwati fi asarinil ghurari fi mulbaiyah, dan seterusnya. Baca rawi kalau kalian termati, bisa nangis kalian. Kemuliaan nasab Nabi Muhammad itu betul-betul Allah jaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Zina maksudnya. Paham maksudnya? Nah, kalau kita cermati dengan kondisi yang sekarang, anak SD aja udah pada pacaran, anak SMP aja ada yang bunting. Paham maksudnya? Pada zina di luar nikah. Paham nggak maksudnya? Oh, itu ngeri. Maka orang baca rawi kalau kiblatnya ke sini bisa nangis. Lah kok pada bercanda? Oh, itu luar biasa. Ini dicermati seperti ini supaya kita membaca sejarah Nabi, kita ketularan akhlaknya Nabi. Nyambung kan? Nah, kalau kita membacanya dengan takzim, dengan hormat, karena paham artinya. Ya, selama ini kan pada bercanda karena nggak paham artinya. Nah, ngerti kan maksudnya? Tuh maksudnya. Wa astamnihu, ntar yang baca kalian lah, dengan saya. Wa astamnihu ay atlubu
minahahu ta'ala, minhahu ay i'ta'ahu, wa astamnihu dan memohon ya nyuwun anugerah minah. Kan ada kitab namanya Al Minahus Saniyah. Tadi hampir saya itu udah saya beli. Kitab Al Minahus Saniyah pun udah saya beli. Termasuk Qomi Utuhyan. Jadi nanti banyak kitab-kitab kecil yang akan saya baca. Wa astamnihu dan memohon anugerah ay atlubu minhahu ta'ala, Allah ta'ala pada Allah ta'ala ridwanan. Lafaz ridwan itu boleh dibaca rid, boleh dibaca rud bi kasri ra'i wa dhammiha. Jadi boleh ridwan, boleh rudwan. Yang kita dengar kan biasanya ridwan. Tapi kalau umpamanya ada orang yang membacanya rudwan, jangan kalian marah. Memang boleh dua, cuman yang masyhur di kita ridwan. Ya khusu yang tertentu apa ridwan al-itrata. Itrah yang dimaksud ay ahlal baiti, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-thahirata yang suci. Dalam sarahnya ay minasirki wa min kulli danas, an-nabawiyati yang bangsa kenabian, ay al-mansubati lin nabi, wa ya ummu wa astamnihu tadi bukan hanya ya khusul itrota, tapi wa ya ummu dan mengumumi, meratai apa ridwan, ridhonya Allah, as-sahabata kepada para sahabat, wal adba'a dan para itu tabiin, pengikutnya sahabat. Lah pengikutnya sahabat siapa? Ya namanya tabiin. Waman walahu, waman dan orang, wala sarahnya ay akroma wa ahabbahu, wala yang mencintai, mualah yang memuliakan dan mencintai siapa, manhu pada Nabi. Wa astajdihi hidayatan, wa astajdihi ay adlubu jadwahu ta'ala ay ata'ahu, wa astajdihi dan meminta pemberian dan meminta untuk diberikan pemberian siapa saya, hi pada man, hidayatan pada petunjuk, lisulukis subuli untuk menempuh jalan-jalan. Maknanya subul ay al ahkam syar'iyata, hukum-hukum syariat. Al wadhihata yang jelas, al jaliyata yang nampak. Ya kan sama wadhihah dengan jaliyah. Cuman kalau wadhihah dalam syarah diartikan ad-dhahirah, al jaliyah ay al munkashifah li ikhfa'in fiha bil kulliyah. Jadi kalau wadhihah itu hanya nampak, tapi kalau jaliyah itu enggak ada kesamaran secara totalitas kelihatan. Wa hifdzan minal ghawayati, wa hifdzan dan pada dijaga, minal ghawayati maknanya ghawayah bi fathil ghaini, ghawayati minal ghawayati kadolalah waznan wa maknan, wazannya ya sama dolalah, jadi ghawayah maknanya juga sama, jadi ghawayah itu sama dengan dolalah, baik wazan dan maknanya. Itu maksudnya. Udah cepetan, mencang-encing melulu lu. Fi khitatil khoto'i, nah khitat maknanya ay mawadhi, dalam tempat-tempat kesalahan. Ya. Wa khutahu ay turukahu dan jalan-jalan kesalahan. Nah, namanya khutwah. Udah jelas kan? Saya memohon kepada Allah, memohon akan ridho terkhusus untuk ahlul bait Nabi yang suci. Itu ahlul bait memang ada
Soal siapa ahlul bait ini lagi rame. Iya kan? Nggak usah dibahas. Saya nggak mau kepancing sama itu. Oh, yang jelas ahlul bait keturunannya baginda Nabi sampai detik ini ada. Nah, tentunya ahlul baitnya Nabi, akhlaknya pun nggak beda jauh dari Nabi. Ngerti maksudnya? Nah, itu. Adapun sekarang rame, udah itu urusan orang-orang, kita nggak ngurusin. Udah biarin pakai ya yang ini ya kak, mendiri, ya kan? Ridhonya Allah yang kita minta tadi bukan hanya khusus kepada ahlul bait, bukan hanya kepada al-itrah at-thahirah an-nabawiyah, tapi juga waya ummus sahabata wal asba'a wa mawalah, ngumum meratai kepada tabiin pengikut sahabat, itu namanya kepada sahabat, udah jangan bercanda, wal asba'a para tabiin dan para kekasih-kekasihnya loh. Wa astajdihi hidayatan lisulukis subulil wadihatil jariyah, dan saya memohon pemberian Allah, mudah-mudahan dalam mengarang kitab ini pun diberi petunjuk untuk menempuh jalan-jalan yang benar, al-wadihatil jariyah, termasuk wahifdzon, dan dijaga minal ghawayati, dari kesesatan-kesesatan, fi khitatil khoto'i, dalam tempat-tempat salah, wa khutohu, dan langkah-langkah juga yang salah. Wa ansyuru min qissatil maulidin nabawiyyi burudan khisanan abqariyah. Wa ansuru, dalam sarahnya ai absutu wa azharu, dan membeber, membuka, menebar siapa saya dari kitab ini, min qissatil maulidi, dari kisahnya maulid. Nah, maulid itu isim zaman, isim makan. Walada yalidu wiladatan wa mauladan fahuwa walidun wa zaka mauludun, ya kan? Terus apa? Irat lataulat maulidun, maulidun. Jadi maulid ini zaman kelahiran Nabi, bisa juga tempat kelahiran Nabi. Nah, maulid, kisotil maulid berarti kisah zaman kelahiran Nabi. Nyambung maksudnya. Itu makanya baca maulid. Nah, maulud, dengerin, ada maulid, ada maulud. Kalau maulud itu ya bayi yang dilahirkan, kan isim maf'ul. Ngerti kan? Itu kok kenapa sebutnya bulan mulut? Ya biar gampang, muludan, nggak usah marah. Paham maksudnya? Bahasa orang tua dulu begitu. Lu jangan ngomong begitu lu. Saru. Lu saru itu kan jelek. Masa sarun? Iya kan? Banyak istilah-istilah bahasa Arab yang akhirnya berubah menjadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nggak perlu. Perlu itu apa? Fardu itu nggak harus. Nah, fardu kan bagian. Nggak ngerti kan? Itu orang Indonesia suruh ngomong dot itu susah. Ramadan ramalan. Paham nggak? Lu jangan serius ini. Nggak perlu. Itu nggak fardu. Iya kan? Ramadan ramalan. Ilmu faro itu ilmu prail. Loh iya kan? Loh itu lidah-lidah orang-orang tua kita dulu. Ya nggak usah dimaki-maki. Memang bahasanya seperti itu. Ngerti kan? Maka yang kemarin dalam Muqaddimah Mukhtasar Jidan Takridot itu. Kenapa Abil? Bukan hanya kita orang Indonesia. Sementara putrinya Abil Aswad Ad-Du'ali mau mengungkapkan ta'ajub, ma ahsana sama aja salah, ma ahsanu sama i. Ingat gak? Lah ini kan masalah. Lah apalagi kita orang Indonesia yang kebanyakan makan jengkol. Lah orang Arab suruh ngomong
al-qadiyu, ar-ramiyu, al-hadiyu berat. Lah kalau kita biasa ngomong kiu-kiu, biasa main, bisa minum ciu, ya apa enggak? Nah, paham nggak maksudnya? Lah ini harus kita paham. Maka kalau apa namanya mengajarkan Islam Nusantara, Islam di Nusantara ini berat. Maka kazar in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidhu bihimul kufar. Sebelumnya apa? Akan Muhammadur Rasulullah. Nah, untuk membuat Muhammadur Rasulullah di bumi Nusantara ini oleh para wali dulu, oleh para ulama dulu, itu diantaranya dengan cara membaca kitab maulid. Ngerti maksudnya? Wih, nyambung nih. Ini supaya kalian nggak kehilangan pijakan, nggak kehilangan arah. Maka kalau saya udah maulid yang berjanji yang dibaca, rawi jangan disepelekan. Begitu loh. Bukan berarti kalau emang ada apa kisah-kisah maulid yang lain, ya silahkan. Tapi yang bisa ibaratnya meresap ke lapisan masyarakat paling bawah ini kitab rawi ini. Al berjanjinya termasuk tiba. Nyambung kan? Loh gitu loh. Loh itu yang bisa dipahami oleh masyarakat kita ketika itu, gitu loh. Burudan ansurunya tadi saya menggelar tadi burudan itu maknanya aisyban mukhattatan bidhammil ba'i. Itu burut itu loh, dibaca dhammah baknya. Jam'u barodin. Jam'u burdin. Burudan pada pakaian-pakaian yang dijahit, maka diartikan selimut, kemul. Khisanan bikasril khai jam'u hasanin yang bagus-bagus. Abkoriyatin, abkoriyatan yang indah. Abkoriyah itu bisa diartikan intelektual juga bisa. Kan dulu pernah saya ceritakan ada judul kitab namanya Abkoriyatul Arab fil ilmi wal falsafah, karya Dr. Muhammad Farruh Mesir. Itu intelektual kecendekiawan orang Arab dalam ilmu dan filsafat. Orang Arab keren. Nah, itu yang dalam kitab itu ada alim tusarro la lisarri walakin li tawakkihi wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqafihi. Itu enggak dijual bebas itu kitab itu, susah itu. Karena itu adalah disertasinya S2 orang Mesir itu. Naziman hale orang yang mengumpulkan minan nasabi dari nasab baginda Nabi asyarifi yang mulia. Nah, nasab itu apa? Bayanun lima ba'dahu. Nasab itu apa? Wahwa asma'u abaihi. Nasab yang dimaksud adalah nama-nama leluhurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi itu kita kenal leluhurnya. Nanti wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibni Abdul Muttalib dan seterusnya. Tuh, jelas kan? Tuh. Maksudnya nazimam minan nasabi syarifi ikdan. Lafat ikdan bikasril aini al muhmalati ay jawahiro, tegasnya permata-permata tuhalla yang dihiaskan. Apa al masami'u, pendengaran-pendengaran, bihulahu dengan perhiasannya atau keindahannya. Emang sekarang baru jam 8 ya? Itu jam bener.
Oh iya. Oh jam 9 salah ono. Makanya ayo kalau pulang biar pulang. Kalau enggak anterin Bunga. Ada Santi enggak? Bunga bisa naik motor enggak? Lu naik sepeda bisa enggak? Oh kasih tahu kan Santi suruh nganterin, kasihan. Lu belajar naik motor, ntar kuliah lu nggak ribet. Kuliah payah maksudnya. Ya, lah iya. Lu mundur kuliah. Kuli payah. Ya, kuli payah mah gampang, tiap hari saya kuliah, bersihin got kuliah. Lah iya kan? Lah, oke. Udah jam 9, ono ntar dibenahi ya. Ono apa belum kali ya? Apaan? Lah iya makanya nggak diluruskan. Itu dia maksudnya diputar klik gitu, biar cakep. Bihulahu dengan keindahan atau perhiasannya ikedun tadi. Wa asta'inu dan memohon pertolongan siapa saya bihaulillahi dengan dayanya Allah, wa kuwati dan kekuatan Allah, al-qawiyati yang kuat, fa innahu maka sesungguhnya kejadian itu la haula wala quwata illa billah. Itu la haula ay la tahawula amma siyatillah, tidak ada jenisnya daya dari maksiat kepada Allah, wala quwata dan tidak ada jenisnya kekuatan atas taat kepada Allah itu maujud. Itu lahnya linafil jinsi. Illa billahi, yaitu baknya bak isti'anah. Ada disebut. Ayo baguslah. Illa billahi, kalau dalam sarannya illa bi ismatillahi wa taufiqihi, kecuali dengan proteksi dari Allah dan pertolongan dari ismah. Itu proteksi, dijaga, dilindungi itu. Atir, nah itu kalau biasanya membaca ini bareng-bareng. Atirillahumma qabrahul karim. Atir, wangikanlah siapa engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, qabrahu pada kuburannya Nabi al-karima yang mulia. Bi arfin, artiin bi arfin ay birihin, dengan aroma, bau maksudnya, tapi bau wangi, dengan aroma syadhiyin yang wangi, ay wa ya al-ud wa siddatu zakair raihah. Bi arfin dengan bau wangi syadhiyin yang sangat. Itu maksudnya atirillahumma qabrul karim, ya Allah wangikanlah kuburannya baginda Nabi bi arfin syadhiyin dengan semerbak bau wangi, min sholatin nyatanya dari sholawat, wa taslimin dan salam. Maka setelah baca atirillahumma itu membaca Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, kalau baca manakib kan Allahumma ansur nafahatir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati auda'ta ladai. Lu kagak apal lu ya? Cewer lu apal buka ke? Allahumma ansur nafahatir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati auda'ta ladai. Itu ada dalam itu tadi. Ntar di kotak gitu, apalin. La ilaha illallah. Makanya mulai besok-besok baca manakib, baca selawat yang serius. Gitu loh. Oke, lanjutlah. Ini kan pembukaan kemarin udah dibaca Habib Munziri. Nah, sekarang alun baca Munziri. Udah, wa ba'du lan anapun setelah basmalah, hamdalah, selawat dan salam, fa'akulu. Itu nggak ada wabak itu, harusnya ada itu. Iya kan? Tambahin itu kan nggak ada kalau kitab kalian ya.
Tambahinnya kalau dalam itu kan wabah tuh fakul kan gitu ya. Cuman di sini nggak ada. Oh gitu loh. Tambahin dewek. Wabah tuh setelah wataslim gitu. Adapun setelah basmalah, hamdalah, selawat dan salam mukadimah yang barusan, fa'akulu, maka berkata siapa saya. Udah mundiri baca. Lu ngapain orang udah disiapin dari tadi. Ayo. Huwa sayyidina Muhammadun. Itu ibninya harusnya nggak ada. Ntar kita kasih komentar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Dilaguin dulu. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalibi. Wasmuhu Saibatul Hamd bin Hisam. Oh, beda ya. Beda ini. Nah, kalau dalam rawi kan wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Saibatul Hamdi. Kumidat khisaluhu saniyah. Gitu ya. Itu beda ya. Tapi hampir sama lah, nggak apa-apa udah baca. Wa ba'du, dan setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat, salam, fa'aqulu, maka berkata siapa saya, huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah, dan seterusnya. Pada lapad huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah dan seterusnya. Nah, itu hati-hati. Huwa ay asya'nu ya, salahnya. Huwa bermula kejadian, isinya huwa itu adalah sayyiduna Muhammadun. Ngerti kan? Ayo. Huwa bermula kejadian, sayyiduna itu Tuhan kami. Itu bermula Tuhan kami. Itu bermula Tuhan kami. Muhammadun itu. Yaitu Nabi Muhammad. Awas berarti udah gue yang baca dulu dah. Huwa bermula kejadian, sayyiduna itu bermula Tuhan kita. Siapa Sayyidina? Muhammadun, yaitu Nabi Muhammad. Ibnu Abdillahi itu putranya Sayyid Abdullah. Nah, perhatikan. Ibnu yang pertama dibaca rofa karena itu khobar. Ingat-ingat, ini rumit ini. Udah paham kalian. Nah, ibni yang kedua itu dibaca jer. Ibni Abdillahi, Sayyid Abdullah itu siapa? Nah, kan Ibni Abdullah, ya kan? Abdullah itu kan berarti mudhof ilaihnya ibni. Paham nggak? Nih gue tulis, lu biar paham. Jangan sampai baca berulang-ulang salah terus. Campur. Fakul huwa sayyiduna Muhammad bin. Ini ada alifnya, ini salah. Gua nggak bacanya. Abdullah bin. Nah ini berarti kan Abdul Muttalib. Nah ini kaidah menulis lafaz ibnun. Ini tolong perhatikan karena ini kaidah ini sulit. Apabila diapit alam asmu, ini alam asmu bukan alam kunyah, bukan alam lakob. Itu hamzahnya lafaz ibnun dibuang. Ya bang, nyambung. Ya begini tulisannya. Muhammad bin. Habis ini. Itu rumus kaidah. Kalau kalian nggak belajar ilmu alat, hati-hati nggak teliti nggak akan paham. Nah ini loh Muhammad bin. Nah ini kan rofa. Dua bermula kejadian. Sayyiduna itu bermula Tuhan kami, yaitu Muhammadun. Ini habis ini sudah. Ya kan?
Ibnu Abdullah itu. Nah, ini khobar. Nyambung, mundiri. Cara mentarkibnya. Huwa bermula kejadian pemeriksaan. Jadi juga khobarnya huwa Sayyidina Muhammadun. Sayyidina khobar tapi sekaligus jumlah mubtada kan. Muhammad Sayyidina mubtada, Muhammad badalnya lafaz Sayyidina. Mau dibangunin. Japrak ngantuk mulut lu. Nah, Ibnu, ya kan? Huwa bermula kejadian Sayyidina itu bermula tuan kita Muhammad yaitu Nabi Muhammad itu Ibnu Abdullah. Sayyid Muhammad, Sayyidina Muhammad itu putranya Sayyid Abdullah, ya kan? Nah, Ibnu Mudhof Abdillahi Mudhof, ini nyambung nggak? Nah, maka Ibni yang berikutnya ini dibaca J karena baca dari Abdullah. Nah, Abdullah ini siapa? Sayyid Abdullah Ibni Abdul Muthalib, yaitu putranya Sayyid Abdul Muthalib. Nyambung. Jangan sampai salah. Ayo. Huwa bermula kejadian Sayyiduna itu bermula Tuhan kami Muhammadun yaitu Nabi Muhammad Ibnu Abdillahi itu putranya Abdullah Ibni Abdul Muttalibi Abdullah putranya Abdul Muthalib wasmuhu dan bermula namanya Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi itu Syaibah Al-Hamdi. Apa? Syaibatul Hamdi uban yang dapat pujian. Rambutnya di kepalanya ada ubannya, nggak banyak. Nambah manis, nambah cakep. Maka disebut Syaibatul Hamdi. Sarahnya ini loh. Syaibatul Hamdi ala sahih sumia bisa apa bisyaibatin li ana wulida wa fi ra'si syaibatun ay sa'ratun wahidatun baydha. Nah, apa namanya Sayyid Abdul Muthalib itu namanya Syaibatul Hamdi. Kenapa Sayyid Abdul Muthalib disebut Syaibatul Hamdi? Bayi ketika dilahirkan, ini loh Sayyid Abdul Muthalib, begitu lahir rambut kan biasanya hitam, itu ada sehelai rambut yang putih, tapi malah nambah indah, nambah cakep. Maka akhirnya gelarnya Sayyid Abdul Muthalib itu Syaibatul Hamdi, uban yang menambah pujian, uban yang menambah bagus. Nyambung maksudnya. Nah, ayo. Ibni Hasimin Abdul Muthalib putranya Hashim wasmuhu dan bermula namanya Hashim Said Hashim Amrun itu Amr Ibni awas. Ayo, wasmuhu Amru benulah. Kenapa ibnu? Lah itu kan khobar. Gitu loh. Badal dari Amru, kan Amrunya, nah gitu loh. Ibnu Abdi Manafin itu putranya Abdu Manaf. Wasmuhu dan bermula namanya Abdu Manaf Al-Mughiratu itu Mughirah. Ibnu kalau itu benar. Ibnu Qusayin yaitu anaknya Sayyid Qusay. Jangan enak aja Qusay ini anunya Nabi. Bukan Qusay tukang kusen. Sembarangan lu.
makanya nyebut Sayyidina, yang pelit. Mau dibangunin, ketinggal ngantuk aja belagu lu, ya enggak? Ya terus. Wasmuhu, dan bermula namanya Sayyidina Qusay. Mujammi'un, itu mujammi. Iya, Sumia, yang dinamai dinamai siapa Sayyid Sayyid Mujammi. Muzammi bi Qusayyin, dengan Sayyid Qusay. Ya, kenapa disebut Qusay? Litakosihi ai libuktihi, karena jauhnya Sayyid Qusay fi biladi Qudo'ata. Ayo, Litaqosihi, karena jauhnya Sayyid Qusay fi biladi Qudo'ata, di dalam di dalam negeri Qudo'ah. Nah, sarahnya itu Qudo'ah, itu Yaman, yaitu Qudo'ah bin Malik bin Kumair bin Sabah al-Qosiyati ay al-Baidah, yang jauh dari Makkah. Oke. Maksudnya jauh dari kota Mekah. Oke. Pada bahwasanya mengembalikan siapa saya. Kok ada ya mengembalikan ya siapa Allah, af'ala itu loh. Mengembalikan siapa Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala ilal harami, ke tanah suci. Tanah mulia. Kok suci, haram itu mulia. Kalau mau kodas itu suci. Oh, begono. Ayo. Harami yang disucikan. Karena maka memelihara. Ya, memelihara, melindungi. Ya, benar. Siapa Allah. Pada ya perlindungannya Allah. Kilabin, yaitu putranya Sayyid Kilab. Nah, Sayyid Kilab itu wasmu hakimu benu Murrota beni. Itu ibninya ada hamzahnya salah. Hamzahnya dibuang. Murrota beni. Ka'bi beni. Lu'ayyi beni. Itu kurang itu. Ghalibi beni. Oh, ya kan? Ayo. Ya. Yaitu yaitu Murrah, yaitu putranya Sayyid Ka'ab. Ibni Lu'ayyin, yaitu Ka'ab. Sayyid Ka'ab putranya Sayyid Lu'ay. Ya. Ibni Ghalibin, yaitu Sayyid Lu'ay putranya Sayyid Ghalib. Ibni Jibrin, yaitu Ibni Fihrin. Ibni Jibrin, yaitu Sayyid Ghalib putranya Sayyid Fihr. Dan bermula Fihr, ya. Itu Quraisy. Dan itu tetap kepada Fihr. Tunsabu kok bermula, fil mudhara itu dibangsakan. Bukan itu, wa ilaihi, dan kepada Fihr tunsabu dibangsakan apa al butunu ai al jamaatu al qurasiyatu. Ayo. Nah, bukan bermula, orang fiil kok bermula. Ayo. Al jamaah saranya lebih ya. Kalau biasanya butnun
Butun perut, ya nggak salah. Maksudnya al jamaatu. No yang atas no, nomor 2 dari atas tuh. Al butunu al jamaatu. Maka baca kitab seperti ini, kalian sangat dibutuhkan kitab syarah. Ngerti gak? Nah, nih dengerin nih ya. Kalian membaca kitab syarah, itu nanti kalian akan tertantang untuk mutolaah. Kalau kalian udah tertantang untuk mutolaah, gak usah disuruh deres itu pasti deres sendiri. Nyambung gak maksudnya? Bahkan kitab yang di lemari semua kalau lagi mau mudzakarah, keluar semua, turun semua, dibuka semua, dipelajari. Kalau orang sudah merasakan lezatnya ilmu seperti itu, disuruh kawin aja nggak mau. Paham nggak maksudnya? Buru-buru pacaran. Tuh, banyak santri-santri yang nyantri sampai 40 tahun, 30 tahun. Kiai dulu seperti itu. Termasuk Kiai Said itu di Mekah aja 18 tahun. Itu kan baru di Mekah. Belum di Jombangnya berapa tahun. Kalian, lu dengerin lu Cek. Hanya ngikutin pesantren kilat di sekolahan lu, Wahabi ya belagu lu. Paham gak? 6 tahun Pak, 3 tahun Pak ikut pesantren kilat. Belagu. Pesantren kilat aja dibangga-banggain. AIU. Ya, norak. Ya terus. Yang bangsa suku Quraisy. Ya. Nasab. Fauqahu. Kok di atas semua? Yang di atas Fihir tadi lah. Kinanion itu bangsa Kinana. Memang lu nggak udah Kinanion bangsa Kinana. Aiman subun ila. Nah, kan artinya kalian nggak hafal kan nama-nama nabi, nama-nama leluhurnya baginda nabi. Kinanion ya Kinana. Kalau sama emang udah hafal dari dulu. Ibni Khuzaimah al-Qurasi kama janaha sebagaimana condong aimala ilahi kepada ini pendapat siapa al-kasiru orang banyak wartado dan ridho siapa al-kasir hu pada ini pendapat. Ibni Malikin yaitu Ibnu Malik, Ibni Nadri yaitu Ibnu Nadir, Ibnu Kinanata yaitu Ibnu Kinana. Ayo terus Ibnu Huzaimata. Ibni ya. Ibni Malik, Ibni Nadir, Ibni Kinanata, Ibni Huzaimata, Ibni Mudrikata, Ibni Ilyas. Wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil gharamiyah. Wa sumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakarallah ta'ala wa labba. Ayo. Ibni semuanya. Putranya Sayyid Mudrika, Ibni Ilyas yaitu putranya Sayyid Ilyas. Siapa itu Sayyid Ilyas? Wahwa dan bermula Sayyid Ilyas. Awaluman ayo. Yang memberikan hadiah. Ya. Ya. Ya, ini tanah haram ya. Termasuk beliau itulah yang pernah berkorban, kan gitu kan? Oke, lanjut. Wasumia dan didengar. Wasumia kok bukan sumia.
Tulang rusuk. Sayyid Ilyas An-Nabiyyu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didengar itu kan nih berarti kan sami'ah itu kan kalau menurut Jurumiyah termasuk saudaranya Zonna, ngerti? Kalau diartikan sami'ah termasuk saudaranya Zonna, jumlahnya zakaro itu maf'ul saninya sami'ah. Zakaro pada yang menyebut. Paham nggak? Kalau menurut lainnya Jurumiyah itu sebagai khal. Berarti maksudnya jumlahnya sami'ah sebagai khal. Nah kan begitu. Wa'adda sohibul ajurumiyati sami'ah. Gitu loh, ayo. Siapa Nabi? Pada Allah. Walabba. Talbiyah itu loh. Ya talbiyah itu yang labbaik Allahumma labbaik. Walabba dan membaca talbiyah siapa Nabi pada Allah. Nah, ketika ini kan tadi dijelaskan nur Nabi Muhammad itu kan pindah-pindah dari zaman Nabi Adam seterusnya. Nah, pas sampai pada Sayyid Ilyas itu rohnya Nabi Muhammad, nurnya bukan rohnya ya, nurnya Nabi Muhammad itu didengar zikir kepada Allah termasuk membaca iya lo dibangunin biar imbang. Lu buandel biar ngaji ngantuk gak imbang lu. Enggak buandel kalau ngaji melek itu buat resep. Udah buandel ngantuan. Ayo. Ibni. Ya, ini isim garumun sorib. Ya. Nizar itu kali kitab apa? Titiknya kan di bawah itu bizar kan. Ntar lu bacanya bazar lagi. Nizar, nah, gitu loh. Robah titiknya kalian taruh di atas. Itu yang nulis belum ngopi. Ibni Mudharrab ibni Nizar ibni Ma'aji ibni Adnan. Wahada silkun nadhamat far. Ayo. Ma'din. Ma'at Adnana kalau itu isim garumun sorib. Sayyid Adnan. Wahada dan bermula ini nasab yang disebutkan ay an-nasabu al-madhkuru silkun. Itu undian mutiara. Kalung. Kalau dalam saranya ay kiladatun wa huwa majazun min itlaqil juz wa iradatil kul wa huwa silkun bimakna khaitun wa iradatul kulli wa huwa al-qiladah. Silkun itu mana asalnya benang. Kalung itu kan terikat benang kan? Ngerti kan? Nah, itu namanya majaz mursal min itlaqil juz wa iradatil kul. Benang tapi yang dimaksud kalung semuanya. Nah, itu namanya iradatil kul. Ini bahasa balaghah, majaz itu metafor. Enggak hakiki. Dengerin, jangan bercanda. Tuh. Makanya ngaji yang serius, ayo. Nadhomat yang runtun, yang rapi.